Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah zuhur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tentang tafsir Al-Qur'an surat Al-Ma'un, di mana artinya surah Al-Ma'un ini adalah barang-barang yang bermanfaat atau barang-barang yang dapat digunakan oleh kebanyakan orang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang pertama Allah berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Apakah engkau hai Muhammad pernah melihat orang yang mendustakan agama? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khitab yang Allah ajak untuk berdialog adalah Nabi Muhammad. Hai Muhammad, apakah engkau sudah tahu? Hai Muhammad, apakah engkau pernah memperhatikan? Engkau maklum tidak orang-orang yang mendustakan agama, di mana ad-din itu diartikan secara harfiah adalah agama, walaupun ditafsirkan oleh para ulama ada tiga. Yang dimaksud dengan ad-din di sini yang pertama adalah al-ma'ad. Apa itu al-ma'ad? Adalah hari perjanjian, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janji-janji Allah. Kemudian ad-din juga ditafsirkan dengan yaumul jaza. Yaumul jaza itu hari pembalasan, di mana setiap pekerjaan, setiap amal yang dikerjakan oleh hamba, baik itu adalah amal-amal baik maupun amal-amal buruk, maka di hari itu akan dibalas. Disebut Yaumuddin dan ditafsirkan dengan Yaumul Jaza. Tafsiran yang ketiga adalah Yaumul Thawab. Yaumul Thawab itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala. Pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh, dan juga hukuman, balasan hukuman bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal buruk. Maka dapat kita pahami Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau menyampaikan pesan lewat ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wahai Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan hari perjanjian? Wahai Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Wahai Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan adanya hari pembagian pahala? Maka dijelaskan oleh Allah ayat selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita juga telah menyinggung sedikit kenapa di sini menghardik. Tentu ada kronologinya. Ya, suatu ketika
Abu Jahal ini adalah orang yang suka riya, memotong sesembelihan, dimasak, kemudian dibagi-bagikan oleh pembesar-pembesar Quraisy, makan. Ketika datang hari pesta itu, datang orang miskin, datang anak yatim, meminta sedikit makanan yang dimasak oleh keluarga Abu Jahal. Maka Abu Jahal tadi ini tidak suka datang anak yatim itu, kemudian dikata-katain dengan kata-kata yang kasar itu, maka turun ayat ini. Jadi orang yang meniru Abu Jahal itu orang yang mendustakan agama. Dia ingin balasan dari orang-orang manusia, padahal setiap amal kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah, dan setiap amal buruk pasti dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak meyakini, orang yang tidak mempunyai pemahaman setiap amal baiknya pasti dibalas oleh Allah. Sehingga Abu Jahal ini menghardik anak yatim yang datang itu dan tidak mau memberikan makanan kepada anak yatim itu. Maka Allah jelaskan di sini, wahai Muhammad, tahukah engkau orang yang mendustakan agama, mendustakan pahala, mendustakan balasan, mendustakan hari perjanjian, itulah orang yang menghardik anak yatim ketika anak yatim itu datang meminta haknya. Nah, di sini para ulama menjelaskan haknya yang diminta. Itu berarti kita dapat memahami setiap yang Allah anugerahkan rezeki kepada kita, walaupun di kantong kita, walaupun di dompet kita, itu ada hak orang lain. Ada hak anak yatim piatu, ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang yang mesti kita bantu. Nah, ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita mengeluarkan infak, sedekah, apapun itu bentuknya, berarti kita orang yang berkeyakinan bahwa ada hari pembalasan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan Abu Jahal ini, orang yang mendustakan agama ini tidak menganjurkan dirinya dan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi tidak suka membantu orang lain. Orang-orang yang dalam kesusahan tidak suka dibantu dengan alasan dia kan sehat, dia kan bisa bekerja. Itu kan alasan-alasan orang yang tidak mau menggunakan hartanya untuk membantu orang lain. Orang yang tidak mau menyisihkan sebagian hartanya juga termasuk dalam ayat ini mendustakan agama. Tidak menganjurkan dirinya pun tak mau memberikan bantuan kepada fakir miskin. Siapa yang disebut fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak pula mempunyai pekerjaan yang dapat menghidupinya dalam kesehari-hariannya. Itu namanya fakir. Siapa yang miskin? Orang yang mempunyai sedikit harta, juga mempunyai pekerjaan tapi tidak mencukupi. Nah, itu namanya miskin. Itulah bedanya antara fakir dengan miskin. Nah, di dalam Islam itu yang diprioritaskan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga, kalla bal la tukrimunal yatim, kalla bal la tukrimunal yatim wa la ta'abbuna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak. Sebaliknya mereka tidak akan memuliakan anak-anak yatim. Nah, ini penting bagi pengurus-pengurus masjid, ya, memperhatikan anak yatim itu bukan sekali setahun, karena anak yatim itu makannya bukan sekali setahun. Siapa yang disebut anak yatim? Anak yatim itu mata abu. Anak yatim itu adalah bapaknya meninggal dunia, itu yatim. Kalau di manusia, bapak yang meninggal dunia itu namanya yatim. Tapi kalau di hewan beda, kebalikannya. Kalau di hewan, matat
ummuhu. Kalau di hewan mati ibunya itu yang yatim. Nah, kenapa? Karena orang yang mencarikan nafkah keseharian anak itu adalah bapaknya. Sedangkan orang yang mencarikan nafkah itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah, kalau di hewan yang mencarikan nafkah untuk anak-anaknya itu ibunya. Ketika ibunya mati, maka hewan itu disebut yatim. Kalau di kalangan manusia yang disebut yatim adalah bapaknya. Bapaknya mati, tidak ada lagi yang mencarikan penghidupan, nah itulah yang disebut dengan anak yatim. Anak yatim yang masih belum bekerja, masih sekolah, ya, belum dapat penghasilan, ini yang diperhatikan. Nah, ini penting. Kalau bisa itu setiap bulan diberikan bantuan, ya. Karena mereka ini makannya bukan sekali setahun. Makan itu ya minim normalnya orang itu 3 kali makan, pagi, siang, malam. Ya. Jadi kalau ada nanti penduduk kita yang kelaparan, sedangkan kita tidur dalam keadaan kenyang, kita berdosa. Makanya Sayyidina Umar itu dia tidak akan tidur sebelum dia keliling dulu. Dia perhatikan rakyatnya. Mana rakyatnya yang malam hari belum makan dan malam hari dalam keadaan lapar. Nah, ini Sayyidina Umar. Jadi kita mintakan kepada Allah pemimpin-pemimpin yang semacam itu, yang memperhatikan rakyat kecil. Ya, ketika rakyat kecil itu tidak ada BPJS misalnya, masuk rumah sakit bayar sekian, ini harus ada pemimpin-pemimpin yang memperhatikan. Ataupun kalau tidak ada pemimpin-pemimpin, orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kelebihan harta, mereka ini orang. Karena ketika kami belajar bab jenazah, siapa yang mengeluarkan upah menggali kubur, siapa yang mengeluarkan penyelenggaraan jenazah itu, maka yang terakhir, bila mana keluarga itu tidak mampu untuk membayar penyelenggaraan jenazah itu, maka diambillah uang dari kaum muslimin yang kehidupannya kaya. Jadi orang-orang kaya yang membayar itu semua. Maka kalau bisa orang-orang kaya yang berkelebihan harta ini beli ambulan, beli tanah, bikin kuburan, ya, bikin kuburan, itu semua itu menjadi amal jariah. Karena tidak semua orang yang mampu beli tanah kuburan. Makan aja ya alhamdulillah. Nah, ini pentingnya. Maka di saat kita tuh dijadikan orang kaya, maka gunakanlah kekayaan itu untuk mentransfer harta-harta kita ke akhirat. Jadi ketika kita berinfak, dia habis di dunia memang, tapi dia berpindah alam ke akhirat dan bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang suka berinfak, bapak ini tidak cinta harta, justru saya cinta harta, maka saya titipkan di jalan Allah. Jadi sesuatu harta yang dititipkan di jalan Allah itu dia tidak hangus. Tapi kalau harta itu yang sudah digunakan, dia ya segitu, dia akan menjadi kotoran, bahkan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya, kemana kamu belanjakan, untuk apa kamu belanjakan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ya, makanya di sini para ulama menjelaskan di satu surat ini turun di 2 tempat. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, 1, 2, 3 itu diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Nah, kemudian di ayat yang keempat sampai di ayat yang ketujuh itu diturunkan di Madinah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan sambung lagi bagaimana kelanjutannya. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kesilapan itu milik saya pribadi. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.